Selamat pagi, Ibu Lamtiur dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai teori nasionalisme menurut Anthony Smith. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Rahelia, saya sendiri, Mevi Hazelmeta, Clarissa Fiona, Vincentia Daniela, dan Claudius Kurnia Yohana. Jadi, kelompok kami akan mengambil salah satu teori dari Anthony Smith. Teori yang kami ambil adalah teori mengenai nasionalisme. Pertama-tama, secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata nationalism dan nation dalam bahasa Inggris, yang dalam studi semantik kata nation tersebut berasal dari kata Latin natio yang berakar pada kata naskor yang bermakna saya lahir, atau dari kata natusum yang berarti saya dilahirkan. Secara luas, nasionalisme adalah suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari kelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki rasa persatuan yang timbul karena kesamaan pengalaman sejarah serta memiliki cita-cita bersama yang ingin dilaksanakan di dalam negara yang berbentuk negara nasional. Nasionalisme muncul di belahan negara-negara dunia. Akan tetapi, faktor penyebab timbulnya nasionalisme di setiap benua berbeda. Menurut Anthony Smith, nasionalisme dapat berupa ideologi atau sebuah bentuk perilaku ataupun keduanya. Sebagai ideologi, nasionalisme mempresentasikan sistem dari ide-ide yang menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri atau self-determination. Self-determination dilakukan agar suatu bangsa memperoleh pengakuan, status politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan dalam negara yang berdaulat. Aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari hak untuk menentukan nasib sendiri saling terkait dan bergantung. Gagasan ini tidak akan lahir tanpa adanya dorongan atau bantuan dari masyarakat yang sadar bahwa negaranya dijajah dan memiliki keinginan untuk merdeka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yuwan. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia adalah karena pengaruh dari bangsa Indonesia sendiri yang telah merasa tertindas dan tersakiti oleh bangsa asing yang menjajah Indonesia. Bangsa Indonesia zaman terdahulunya telah ada beberapa kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya yang sangat megah dan bisa berkuasa atas hampir seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan sekarang wilayah Indonesia malah dipersempit oleh bangsa asing. Keadaan ini semakin didorong dengan munculnya kaum terpelajar di Indonesia dan juga karena faktor eksternal, yakni Indonesia melihat bangsa Asia lainnya itu berhasil bangkit melawan Barat, seperti Jepang menang atas Rusia. Dengan demikian, dua hal yang melatar belakangi munculnya nasionalisme di Indonesia adalah perasaan tertindas oleh penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing, serta juga pengaruh kejayaan masa lampau. Lalu selanjutnya ada contoh nasionalisme yang akan kelompok kami ambil dan akan kelompok kami jelaskan, yaitu nasionalisme yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah kelompok kami jelaskan di atas, latar belakang nasionalisme di Indonesia itu tidaklah semulus itu, yaitu dimulai dari penjajahan oleh bangsa-bangsa asing. Nasionalisme yang diciptakan di Indonesia harus melewati perjuangan yang sangat panjang. Contohnya adalah pengesahan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, karena hal ini sangat menyangkut kelangsungan masa depan Indonesia. Sebelumnya, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Lalu lanjut, dengan dibuatnya Pancasila, maka masyarakat Indonesia memiliki pedoman untuk bertindak sesuai dengan dasar negara yang berlaku. Kami mencoba untuk mengimplementasikan contoh nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ideologi Pancasila yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Patut diingat, ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Secara spesifiknya, kami mengambil contoh Pancasila ketiga dengan bunyi Persatuan Indonesia, karena menurut Anthony Smith, nasionalisme berhubungan dengan etnis. Menurut Anthony, etnis merupakan bangsa yang cenderung memiliki garis kontinuitas langsung dengan komunitas etnis sebelumnya, atau bisa kita sebut dengan etnik. Namun, sebelumnya, etnis sendiri ini merupakan kelompok yang berbagi gagasan tentang nenek moyang yang sama, identitas budaya yang sama, dan hubungan dengan tanah air tertentu atau pergolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara keberagaman yang memiliki kepulauan yang luas, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki lebih dari 1.000 suku maupun ras. Untuk itu, bangsa Indonesia dituntut untuk memiliki rasa persatuan dan kesatuan, walaupun berasal dari etnis maupun etnik yang berbeda. Perlu adanya rasa nasionalisme yang dibangun secara kuat. Untuk itu, hadirlah ideologi Pancasila yang digunakan sebagai pedoman untuk membantu masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Tetapi, seiring dengan berkembangnya dunia, permasalahan etnis selalu menjadi pemicu perpecahan di Indonesia. Untuk itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menghargai orang yang berbeda dalam hal etnis, yaitu dengan menolak rasisme. Rasisme masih sering terjadi di Indonesia, terutama di media sosial yang sering dipersalahgunakan sehingga menjadi tempat tumbuhnya rasisme. Gambar yang tertera di slide presentasi adalah contoh komentar-komentar rasisme terhadap perbedaan etnis yang ada di Indonesia. Keliru itu, menyampaikan hak boleh, menyampaikan pendapat boleh. Baik. Tapi kalau tidak beriman kepada yang bersangkutan, itu salah. Itu sudah memberi penilaian yang salah. Karena apa? Tidak beriman. Sementara yang umat Islam yang beriman kepada ajaran Al-Quran, ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dihargai dia. Ketika masuk di situ, itulah yang menurut saya dari sisi ajaran agama dalam hukum Indonesia dimuat di dalam pasal 156 huruf A KUHP. Gitu. Berarti ini poinnya sudah masuk penistaan agama, Pak? Terima kasih.